Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Safira Mevinda Sari. Saya bersama kedua teman saya. Saya Putri Ayu Kartika Sari. Saya Dewi Nuraini. Kami dari Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Jember sebagai peserta Lomba Debat Syariah Ekonomi Event 2020. Pandemi COVID-19 telah menjarah seluruh dunia termasuk Indonesia. 7 bulan diterpa wabah, angka positif virus corona di Indonesia semakin meningkat. Diam salah, maju masalah. Tak hanya merugikan dari sisi kesehatan, pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dalam skenario terburuk mencapai minus 0,4%. Pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga investasi melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Pelemahan ekonomi ini menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Kami sepakat bahwa sistem ekonomi syariah mampu menyejahterakan perekonomian masyarakat termasuk di masa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Solusi yang ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi syariah yang pertama adalah penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpul zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya difokuskan kepada orang miskin yang terdampak COVID-19 secara langsung sebagai salah satu yang berhak menerima atau mustahik. Yang kedua, penguatan wakaf uang, baik dengan skema wakaf tunai dan wakaf produktif. Badan Wakaf Indonesia perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan wakaf dalam bentuk infrastruktur seperti rumah sakit wakaf, alat pelindung diri wakaf, masker wakaf, poliklinik wakaf, rumah isolasi wakaf, pengadaan ventilator wakaf, dan yang lainnya. Yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan. Di tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau UMKM yang berjuang agar usahanya tetap eksis. Seringkali, usaha seperti ini sulit bertahan karena keterbatasan permodalan dan menurunnya tingkat pembelian masyarakat. Selain keberadaan pelaku UMKM, pedagang pasar tradisional juga membutuhkan perhatian lebih, terutama dalam hal permodalan. Upaya pengembangan dan penguatan potensi pedagang pasar tradisional sebagai kelompok ekonomi strategis harus berorientasi pada pemberdayaan sehingga terbentuklah pelaku ekonomi lokal yang mandiri dan kuat melalui lembaga keuangan mikro, khususnya lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, pemberian modal usaha dijadikan sebagai sarana untuk mengurangi dampak krisis. Selanjutnya yang keempat, permodalan usaha juga dapat diikuti dengan permodalan qardul hasan atau pinjaman qardul hasan. Dalam terminologi ekonomi keuangan syariah, qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayar kembali. Produk atau skema ini merupakan salah satu produk yang ada dalam sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian krisis yang terjadi saat ini. Selain dari sektor perbankan syariah dan qardul hasan,
Sebagian dana yang dikumpulkan oleh unit-unit atau organisasi pengumpul zakat, khususnya yang ada di daerah, dapat digunakan untuk memperkuat usaha UMKM, untuk menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok miskin, berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, atau orang yang berhutang atau yang sering disebut dengan ghorimin. Yang keenam, dalam rangka peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah dilakukan melalui pengadaan bantuan pendidikan ekonomi syariah untuk mahasiswa terkena dampak COVID-19, perluasan infrastruktur sambungan internet, penunjang program jarak jauh yang merata di seluruh Indonesia secara gratis, dan pemberian perizinan dan fasilitas bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk menjalankan program jarak jauh. Yang ketujuh, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuiditas pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance, zakat, infak, sedekah, dan wakaf di samping commercial finance. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan adalah, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam dapat memberi peran terbaiknya melalui berbagai bentuk model ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi. Kerangka sistem ekonomi syariah menawarkan, yang pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, penguatan wakaf. Yang ketiga, bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha. Kemudian yang keempat, skema Qardul Hasan. Yang kelima, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Yang keenam, pengembangan teknologi finansial syariah. Dengan bergotong royong dalam menerapkan sistem ekonomi syariah di Indonesia, masyarakat dapat membantu pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian di masa pandemi COVID-19, sementara pemerintah dapat fokus untuk menangani masalah virus corona. Karena itu, jadilah seorang yang pembaharu, biar orang lain yang ikut meniru. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, dan salam kebajikan untuk kita semua.